Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia, yaitu mengenai materi senyawa karbon dan turunan alkana. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai alkohol dan eter. Tapi sebelumnya kita harus memahami mengenai gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Yaitu senyawa karbon merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Misalnya COH yang ada warna ungunya tersebut itu merupakan gugus fungsi. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gugus fungsi senyawa karbon. Yang pertama adalah alkohol, yaitu gugus fungsinya OH. Rumus umumnya ROH, kemudian rumus umumnya CnH2n plus 2O. Contohnya CH3OH atau metanol. Nah, kemudian selain alkohol itu ada eter. Eter gugus fungsinya O ya, rumus umumnya ROR. Rumus umumnya itu sama dengan alkohol, maka dikatakan alkohol dan eter ini adalah berisomer. Kemudian selanjutnya senyawa yang kedua adalah aldehida dan keton. Itu sama, mempunyai rumus umum yang sama, makanya dia aldehida dengan keton itu berisomer ya. Kemudian selanjutnya asam karboksilat dan ester. Itu rumus umumnya sama juga, sehingga dapat dikatakan asam karboksilat dengan ester itu mempunyai isomer yang sama. Nah, alkohol dan eter tadi sudah saya katakan mempunyai rumus molekul yang sama, maka dikatakan mempunyai isomer fungsi yang sama. Kemudian penamaan senyawa organik terbagi menjadi dua, yaitu UPEC dan trivial. Nah, untuk UPEC, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan beri nama seperti nama alkana dan mengganti akhiran O menjadi akhiran ol. Kemudian selanjutnya lakukan penomoran dengan cara memberi nomor sendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Kemudian jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Kemudian urutan penulisan namanya adalah nomor cabang dan nama cabang jika ada, kemudian nomor letak gugus, kemudian OH, kemudian nama rantai utama. Ya, selanjutnya tata nama trivial alkohol. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Kemudian beri nama rantai tersebut dengan nama alkil, yaitu dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Misalnya CH3OH yaitu metanol, kemudian CH3CH2OH karena ada 2C namanya etanol. Ya, selanjutnya cara pemberian nama eter menurut UPEC dengan memandang bahwa eter merupakan gugus alkoksi yang terikat pada suatu alkana. Oleh karena itu eter disebut juga dengan alkoksi alkana. Kemudian letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran terhadap gugus alkil dari suatu alkana yang bercabang. Nah, selanjutnya penamaan dengan trivial. Eter yang memiliki gugus alkil R sama dengan gugus R aksen disebut juga eter simetris dan penamaannya disebut dengan dialkil eter. Kemudian eter yang memiliki gugus R tidak sama dengan R aksen, penamaannya adalah alkil R, kemudian alkil R aksen eter dengan memperhatikan urutan abjad. Nanti dicontohkan ya satu-satu. Ya, selanjutnya jenis alkohol berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil atau OH, yaitu alkohol primer, yaitu jika gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Kemudian alkohol sekunder jika gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Kemudian alkohol tersier jika OH-nya terikat pada atom C tersier. Kemudian berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Alkohol monovalen itu alkohol yang hanya memiliki satu gugus hidroksil dalam senyawanya. Kemudian alkohol divalen yaitu alkohol yang memiliki dua gugus hidroksil atau OH. Kemudian alkohol polivalen itu alkohol yang memiliki lebih dari dua gugus hidroksil dalam senyawanya. Selanjutnya kegunaan alkohol dan eter. Alkohol banyak digunakan sebagai pelarut, kemudian bahan antiseptik, sterilisasi alat-alat kedokteran, kemudian bahan bakar misalnya spiritus yang merupakan campuran etanol dan metanol, kemudian juga pembuatan asam cuka. Kemudian etilen glikol atau etanadiol digunakan sebagai zat anti beku. Nah, selanjutnya untuk eter. Dietil eter juga digunakan sebagai cairan starter mesin diesel. Kemudian dimetil eter merupakan propelan atau bahan pendorong pada aerosol. Nah, demikian untuk alkohol dan eter ya. Untuk contoh-contohnya nanti pada pertemuan selanjutnya.